البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa hukum membaca satu ayat saja dalam salat? Setelah membaca Al-Fatihah dia membaca satu ayat saja. Sah tidak, Wahyu? Sah. Siapa yang menyatakan tidak sah? Yang berpendapat minimal 3 ayat. Yaitu kalangan Hanafiyah dengan pemukanya Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani. Taib. Dengan alasan apa mereka mengatakan minimal 3 ayat, Rifki? Salah. Karena tantangan dalam Al-Quran yang paling minimnya adalah fa'tu bisurah, yang ini menunjukkan i'jaz. Naam, menunjukkan i'jaz Al-Quran. Sehingga berpendapat minimal dalam salat harus mendatangkan 3 ayat, tapi ini pendapat yang lemah. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala qauluhu wa man wasafa Allah bima'na min ma'anil bashari faqad kafar. Man absara hadha i'tabar wa an mithli qaulil kuffarin zajar. Ulima annahu bisifatihi laisa kal bashar. Sama? Apanya? Alimah. Ada wawunya enggak? Wa alima. Baik. Wa an mithli qaulil kuffarin zajar wa alima annahu bi sifatihi laisa kal bashar. Nah, kalau ada wawunya bagus. Baik, siapa saja mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan makna dari makna-makna yang ada pada manusia, maka sungguh dia telah kafir. Siapa saja yang melihat hal ini, maka dia akan mengambil pelajaran. Wa man amsara hadza tabar wa an mithli qaulil kuffarin zajar, dan dari semisal perkataan orang-orang kafir hendaknya dia meninggalkan. Dan dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya tidaklah seperti manusia. Ini jelas pada pembahasan di paragraf ini, akhwanifillah, penegasan tentang apa? Tentang terlarangnya tashbih, ya, atau tamtsil sifatillah bi sifatil makhluqin. Penyamaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat para makhluk. Yang menjadi dalil utama masalah ini apa? Dalil utama masalah ini apa, Iqbal? Laisa kamitslihi syai'un. Naam. Dalil yang lain apa? Hendak Adin? Hal ta'lamu lahu samiyya. Naam. Dalil yang lain apa? Hendak Aba Zaid? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Dalil yang lain apa? Dalam masalah ini, hendak Hudzaifah. Walahul masalul a'la, ini isbat.
Ya, sekarang berhubungan dengan apa? Nafyut tamtsil. Nah, satu lagi apa ayatnya? Maliyati biha fala tadribu lillahil amthal. Naam. Baik. Qala syarih rahimahullahu taala, lama dzakara fima taqaddama anna al-Qur'ana kalamullahi haqiqatan minhu bada'a, nabbaha ba'da dzalika ala annahu ta'ala bi sifatihi laisa kal bashar, nafyan lit tashbih aqibal itsbat. Tatkala beliau telah menyebutkan pada pembahasan yang lewat, yarhamukallah, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah secara hakiki. Ya, maksud kalamullah hakikatan apa? Ketika kita melewati perkataan seperti ini, bahwasanya Al-Qur'an kalamullah secara hakiki, maksudnya bagaimana maksudnya ini? Hendak Aba Muhammad. Taib. Maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memang betul-betul mengatakannya, bukan majas. Jadi kalau ketemu, ikhwan, penegasan setelah menetapkan satu sifat ditambah dengan hakiki atau hakikatan seperti ini intinya untuk apa? Untuk menolak majaz, membantah mereka. Nabbaha ba'da dzalik, minhu bada'a, dari sisi Allah Subhanahu wa taala lah permulaannya, yaitu Allah yang mengatakan. Maka setelah itu, ya, nabbaha ba'da dzalika ala annahu ta'ala bi sifatihi laisa kal bashar. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih setelah itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya secara keseluruhan tidaklah seperti manusia. Nah, maksudnya sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Walaupun dari sisi penamaan sama, ya, melihat juga pada makhluk. Nah, makhluk melihat, Allah Subhanahu wa taala melihat. Sami'a, mendengar. Makhluk pun mendengar, cuman pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Yani annahu Allahu ta'ala wa in wusifa bi annahu tayyib. Sebelumnya belum ya. Nabbaha ba'da dzalika ala annahu ta'ala bi sifatihi laisa kal bashar nafyan lit tashbihi aqibal itsbat. Allah Subhanahu wa taala tiadakan tashbih setelah penyebutan itsbat. Nah, ini penting kawan, setelah menetapkan suatu sifat dari sifat-sifat Allah, ini penting untuk senantiasa ingat nanti jelaskan bahwasanya sifat tersebut tidak seperti sifat makhluk. Apalagi ketika kita mau menjelaskan sifat-sifat yang banyak manusia terkadang tidak mampu memahaminya. Langsung timbul dalam benaknya penyamaan, seperti misalnya penetapan sifat tangan misalnya. Yadullahi fawqa aydihim misalnya. Bal yadahu mabsutatan misalnya. Dalam Al-Qur'an terdapat dalil-dalil yang menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau antum sedang menerangkan sifat ini harus tegaskan berkali-kali bahwasanya kita menetapkan tangan bagi Allah, tapi tidak seperti tangan para makhluk, tapi tangan yang sesuai dengan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh membagaimanakannya, tidak boleh kemudian menggambar-gambarkan dalam benak kita bagaimananya tangan tersebut. Ya, pokoknya tangan ya tangan. Kita tahu maknanya sudah. Nah, setelah itu berhenti. Yang penting kita menetapkan sifat tangan bagi Allah sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an. Nah, adapun pertanyaan tentang kaifiyah ini harus dijauhkan. Ya, bagaimananya dalam pembahasan sifat, ikhwani fillah, jangan kita bertanya-tanya tentang kaifiyah suatu sifat. Kenapa? Karena ilmu tentang hal tersebut ditutup memang. Yang penting kita dalam menetapkan sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan makhluk.
Makanya di sini disebutkan setelahnya nafyan litashbih akibal itsbat. Penafian dari adanya penyerupaan setelah menetapkan sifat tersebut. Maksudnya apa? Yakni anallaha ta'ala wa in wusifa bi annahu mutakallimun lakin la yusafu bi makna min ma'anil bashar allati yakunul insanu biha mutakalliman. Maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala walaupun disifati bahwasanya Allah itu mutakallim, Allah itu zat yang yang di antara sifatnya berbicara, berucap dengan ucapan yang bisa didengar dan dipahami maknanya. Tapi tidak disifati dengan makna dari makna-makna yang ada pada manusia. Oh, berarti bicaranya demikian-demikian. Tidak boleh kemudian dimaknakan dengan makna-makna yang ada pada para makhluk. Karena konsekuensinya akan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini maksud Imam At-Tahawi. Nah, tidak boleh dalam mensifati tersebut disifati dengan dengan makna yang serupa dengan apa-apa yang ada pada makhluk. Fa innallaha laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sebab sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dan dia adalah as-samiul basir. Naam. Wa ma ahsanal mathalal madruba lil muthbiti lis sifati min ghairi tashbihin wala ta'tilin bil labanil khalisis sa'ihi lisyaribin yakhruju min baini farhit ta'til wa damit tashbih. Dan betapa bagusnya permisalan yang didatangkan untuk al-muthbit lis sifat, orang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk dan tanpa penolakan. Jadi ahli sunnah ikhwan di sini mereka menetapkan sifat bagi Allah. Tapi penetapan yang penetapan sifat yang tidak sama dengan sifat-sifat para makhluk. Nah, mereka menerima dalil, tidak menolaknya, dan ketika menerima mereka tidak menyamakan sifat tersebut dengan makhluk. Makanya di sini dikatakan dipermisalkan ikhwan dengan permisalan yang bagus, yaitu bil labanil khalis as-sa'il lisyaribin, yaitu dengan air susu yang murni. Air susu yang murni yang bermanfaat bagi orang-orang yang meminumnya. Yang tidak ada dharar padanya sama sekali. Yang keluar dari Yang keluar di antara kotoran, taktil dan darah tashbih. Maksudnya namanya susu kan dia sesuatu yang bagus yang keluar ya dari di antara kotoran-kotoran dan darah. Paham? Ya keluarnya kan mulai dari daerah perut, ya kan? Antara kotoran-kotoran juga di antara darah-darah. Kemudian keluar darinya sesuatu yang bersih, suci seperti ini. Demikian pula mereka-mereka yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah dengan benar. Mereka keluar dari dari kesesatan ahlut tashbih, juga ahlut ta'til. Qala wal mu'attil ya'budu adaman wal musyabbih ya'budu sanaman. Ini kalam yang masyhur ikhwan, diambil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di beberapa tempat dalam kitabnya. Bahwasanya mu'attil ya'budu adaman, orang-orang yang menolak sifat-sifat bagi Allah itu hakikatnya dia tidak beribadah pada Allah, ya. Dia beribadah ibarat kepada sesuatu yang tidak ada. Loh, kok bisa? Ya, kenapa? Karena mu'attil, orang-orang itu menolak semua sifat-sifat bagi Allah. Kira-kira ada enggak Abdurrahman? Ada enggak sesuatu yang enggak memiliki sifat? Datangkan sesuatu yang tidak memiliki sifat sama sekali. Ada enggak? Enggak ada. Nah, makanya berarti mu'attil itu hakikatnya beribadah pada sesuatu yang Muhammad? Yang enggak ada. Yang enggak ada wujudnya. Makanya dikatakan wal mu'attil ya'budu adaman. Mu'attil itu beribadah pada sesuatu yang enggak ada.
Wal musyabbih ya'budu sonaman, dan orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk hakikatnya dia beribadah kepada berhala. Kepada berhala. Kenapa? Karena dia tidak beribadah pada Allah. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Kemudian dia samakan Allah dengan makhluknya, ya. Berarti beribadah kepada sonam. Hakikatnya demikian. Qala wa sayati fi kalami syekhi rahimahullah wa man lam yatawaqqan nafya wat tashbiha zalla wa lam yusibit tanzih. Dan akan datang perkataan Syekh rahimahullah taala, beliau katakan siapa saja yang tidak membentengi diri dari apa? Dari penafian dan tashbih. An-nafya maksudnya ta'til ini. Faman lam yatawaqqan nafya wa tashbih, siapa saja yang tidak melindungi dirinya dari apa? Penolakan dan penyerupaan Allah dengan makhluk, zalla, maka sungguh dia tergelincir. Walam yusibit tanzih, dan dia tidak benar dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah alasannya apa? Untuk mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Paham? Mereka ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, akhirnya mereka tolak semua sifat-sifat. Maka zalla, mereka tergelincir. Maka qauluhu wa huwa bainat tashbihi wa ta'til ai dinul Islam. Demikian pula pada perkataan Imam At-Tahawi bahwasanya agama Islam itu tegak antara tashbih dan ta'til. Dalam artian tidak tashbih ketika menetapkan sifat tidak disamakan dengan makhluk. Inilah yang dibantah dengan laisa kamitslihi syai'un. Tidak pula menolak sifat secara keseluruhan. Inilah yang dibantah dengan wa huwas samiul basir. Wala syakka anna ta'tila syarrun minat tashbih. Ini yang banyak manusia terkadang terbalik. Dikiranya ketika menyamakan sifat Allah dengan makhluk ini yang paling parahnya. Bahkan penolakan itu yang lebih parah. Tidak syak bahwasanya ta'til itu lebih buruk daripada tashbih. Kenapa ini? Kok ta'til, penolakan sifat-sifat Allah lebih parah daripada penyamaan sifat Allah dengan makhluk? Bima sa'adkuruhu insyaallah ta'ala, dengan hal-hal yang akan aku sebutkan insyaallah ta'ala. Ini di tempatnya nanti insyaallah. Qala wa laisa ma wasafallahu bihi nafsahu wa la ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tashbihan. Dan tidak ada pada apa-apa yang Allah sifati dirinya dengannya dan apa-apa yang Rasulnya mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya itu tashbih. Itu tidak ada penyerupaan sama sekali dengan makhluk pada semua sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bal sifatul khaliqi kama yaliqu bih wa sifatul makhluqi kama yaliqu bih. Bahkan sifat-sifat al-khaliq, yaitu sifat-sifat Allah, itu sesuai dengan keagungan Allah, dan sifat-sifat makhluk itu sesuai dengan kelemahan dan kekurangan makhluk. Ini. Dan contoh di kalangan kita saja, ikhwanifillah, sangat jelas. Sesama makhluk saja terjadi perbedaan yang jelas. Sama-sama misalnya tangan. Sama-sama memiliki sifat tangan. Manusia, tangan, disifati punya tangan. Demikian pula kera, disifati memiliki tangan. Tapi tangan kera tidaklah sama dengan tangan manusia. Bahkan sesama manusia saja berbeda-beda tangannya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, dan seterusnya. Ini kalau sesama makhluk saja ada perbedaan, apalagi antara khalik dan makhluk. Maka jelas tidak sama antara tangan Allah dengan tangan makhluk dan semua sifat-sifat yang lain. Makanya disimpulkan di sini al-khaliq kama yaliq, sifatul khaliqi kama yaliqu bih wa sifatul makhluqi kama yaliqu bih. Wa qawluhu faman absara hadha i'tabar ay man nadhara bi aini basiratihi fi ma qalahu min itsbatil wasfi wa nafyi at-tashbih wa wa'idil musyabbih i'tabara wa zajara an mithli qaulil kuffar. Man absara hadha i'tabar,
wa an mithli qaulil kuffarin zajar. Maksudnya apa? Siapa saja yang melihat dengan betul-betul penglihatan yang dibangun di atas ilmu pada apa-apa yang dikatakan oleh beliau dalam permasalahan itsbat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan meniadakan tasybih serta ancaman bagi para musyabbih, maka dia akan mengambil pelajaran dan akan henti dari semisal perkataan orang-orang kafir ini. Yang menolak sifat-sifat bagi Allah, maupun menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Berarti dengan ini kita selesai dari pembahasan kalam, ya kawan. Pembahasan kalam yang kemudian ditutup dengan kaidah umum sebenarnya, yaitu kaidah tentang tentang nafyut tasybih. Dalam itsbat, ketika menetapkan sifat harus kita menjauhi beberapa perkara, di antaranya ini, yaitu menjauhi tasybih, ya, tasybihul khaliq bil makhluk fi itsbatis sifat. Juga untuk diingat apa yang harus dijauhi ketika menetapkan sifat. Ahmad. Ta'til jelas dia tidak menetapkan. Sekarang yang berhubungan dengan penetapan, orang yang menetapkan sifat, dia harus menolak atau meniadakan penyerupaan. Juga yang ditiadakan dalam penetapan sifat kasyaf, tahrif. Ya, ketika menetapkan tidak boleh disimpangkan maknanya. Juga takyif, ya, takyif. Min ghairi tamtsilin wala takyifin wala tahrifin. Tayyib. Barakallahu fikum, naktafi bihadza subhanallah.